warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur kepada Allah. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah, maka Allah senantiasa menambahkan nikmatnya untuk kita semua. Oke, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Semoga setelah kita berdoa, kita diberi kemudahan, kelancaran, serta ilmu yang kita dapatkan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan pastinya bagi orang-orang di sekitar kita. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 yang pastinya barengan sama Bu Fitri di sini. Oke, adakah yang tidak hadir pada jam saya? Alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah, adakah yang masih ingat materi yang telah kita pelajari di minggu lalu? Ya, benar sekali. Pada pertemuan minggu lalu kita telah belajar mengenai pandangan pengarang dan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang dalam kehidupan sosial. Poinnya meliputi apa saja anak-anak? Ya, menafsirkan pandangan pengarang dalam novel, nilai yang terkandung dalam novel, sudut pandang pengarang dalam novel, dan lain sebagainya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang menganalisis isi dan kebahasaan novel. Adapun kompetensi dasar atau KD yang akan kita pelajari pada bab ini meliputi KD 3.9 dan 4.9, yakni menganalisis isi dan kebahasaan novel, serta merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasaan baik secara lisan maupun tertulis. Untuk tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah peserta didik diharapkan dapat menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsik dengan cermat, teliti, dan penuh tanggung jawab, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Serta peserta didik diharapkan dapat menganalisis isi kebahasaan novel berdasarkan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Baik anak-anak, kalian pasti tahu apa itu novel. Betul, kata novel berasal dari bahasa Italia, yaitu novella, yang artinya sebuah kisah atau cerita. Adapun pengertian novel yaitu prosa fiksi yang panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya yang menonjolkan watak dan sifat setiap tokohnya. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui tentang apa itu novel, selanjutnya kita akan membahas isi novel yang sekaligus merupakan unsur intrinsik novel. Apakah kalian tahu apa saja yang termasuk unsur intrinsik novel? Ya, benar. Unsur intrinsik novel yaitu tokoh dan penokohan, alur, latar atau setting, sudut pandang, tema, dan amanat. Yang pertama, tokoh. Tokoh merupakan orang yang berperan dalam cerita, sedangkan penokohan merupakan pemberian watak atau karakter pada tokoh cerita. Watak tokoh bisa diketahui secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat diketahui melalui uraian pengarang, sementara secara tidak langsung dapat diketahui melalui ciri fisik. Misalnya tempat tinggal tokoh, pikiran tokoh, reaksi tokoh lain, dan dialog antar tokoh. Kedua, yaitu alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya suatu cerita dalam novel. Alur dibagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju ceritanya bertahap menuju ke alur cerita. Alur mundur menceritakan tentang peristiwa yang sudah terjadi. Sedangkan alur campuran yaitu menceritakan tentang peristiwa yang sedang terjadi dengan peristiwa yang sudah berlangsung. Yang ketiga, yaitu latar atau setting. Latar merupakan penggambaran terjadinya suatu peristiwa dalam novel. Latar dibagi menjadi 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Yang keempat, yaitu sudut pandang.
Sudut pandang merupakan cara menempatkan diri pengarang dalam melihat berbagai peristiwa dalam cerita. Macam-macam sudut pandang yaitu yang pertama, pelaku utama, yang kedua, sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan, kemudian yang ketiga, sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan yang keempat yaitu sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Yang kelima yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam cerita. Kemudian yang keenam ada tema. Tema merupakan pokok permasalahan yang disampaikan oleh pengarang dalam cerita. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas unsur kebahasaan dalam novel, meliputi gaya bahasa atau majas dan juga citraan. Majas atau gaya bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara imajinatif. Gaya bahasa dibagi menjadi 4, yaitu gaya bahasa perbandingan, pertentangan, sindiran, dan juga penegasan. Gaya bahasa perbandingan meliputi personifikasi, metafora, hiperbola, dan lain sebagainya. Contoh majas personifikasi yaitu mendeskripsikan benda mati yang seakan-akan memiliki sifat seperti yang dimiliki manusia. Contohnya, jam berdering seakan-akan membangunkanku dari tidur lelap. Majas pertentangan antara lain litotes, paradoks, antitesis. Litotes merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk merendahkan diri. Contohnya, silahkan mampir dulu ke gubuk saya, padahal yang dimaksudkan adalah rumahnya yang seperti istana. Berikutnya yaitu paradoks. Paradoks merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata yang bertentangan. Contohnya, hidupku terasa kesepian di tengah keramaian ini. Yang terakhir yaitu antitesis. Merupakan gaya bahasa yang menggunakan perpaduan kata yang bertentangan. Contohnya, mati dan hidupku tergantung Allah SWT. Selanjutnya ada majas sindiran. Majas sindiran terdiri dari ironi, sinisme, dan juga sarkasme. Ironi yaitu gaya bahasa yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang bertentangan. Contohnya, pagi sekali kamu datang, padahal yang sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Yang terakhir yaitu majas penegasan. Majas penegasan terdiri dari pleonasme, yaitu gaya bahasa yang digunakan untuk menegaskan makna yang sudah disampaikan di awal. Contohnya, silakan naik ke atas panggung. Naik itu kan sudah termasuk naik atas ya, naik ke atas. Baik anak-anak, kebahasaan dalam novel berikutnya yaitu citraan. Citraan merupakan unsur batin yang membangun sebuah karya. Citraan di sini ada 6, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, gerak, dan juga perabaan. Citraan memiliki peran yang penting dalam novel anak-anak. Citraan merupakan sarana untuk merangsang indera pembaca agar seolah-olah pembaca ikut melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang dilukiskan dalam cerita oleh pengarang. Oke anak-anak, materi telah selesai. Sekarang waktunya kita latihan. Baik anak-anak, silahkan buka buku teks kalian halaman 121. Di sana ada novel yang berjudul Ronggeng Duku Paruk. Nah, tugasnya adalah menganalisis berdasarkan unsur intrinsik yang telah kita pelajari tadi. Tugasnya bisa dikerjakan dengan teman satu meja ya. Oke? Apakah sudah selesai anak-anak? Jika sudah selesai, mari kita bahas bersama yuk. Oke anak-anak, kita bahas bareng-bareng ya. Novel Ronggeng Duku Paruk bertemakan tentang cinta, budaya, dan juga adat istiadat.
di mana novel Ronggeng Dukuh Paruk menceritakan tentang adat istiadat dan juga kebudayaan dari sebuah dukuh yang ada di Banyumas, yang bernama Dukuh Paruk yang kondang akan ronggengnya. Di dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk juga diselipkan kisah cinta asmara sang ronggeng Serintil yang merupakan tokoh utama dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk yang menjalin kisah cinta dengan pemuda yang bernama Rasus. Dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk menggunakan alur campuran, maju dan juga disertai flashback yang menceritakan kisah masa lalu. Kemudian ada tokoh penokohan, ada Serintil kecil yang memiliki watak centil, Serintil dewasa memiliki watak pemilih, penyayang, dan suka menolong. Kemudian Rasus kecil memiliki watak tidak sabaran, cerdik. Kemudian Rasus memiliki watak pendendam dan juga pemberani. Berikutnya ada latar atau setting, meliputi tempat. Apa aja anak-anak? Dukuh Paruk, di tepi kampung. Kemudian waktunya ada musim kemarau, 11 tahun silam. Kalau suasananya gimana anak-anak? Haru, tegang, sedih, kecewa ya. Kemudian yang terakhir ada amanat. Oh ya, jangan melihat orang dengan sebelah mata. Kemudian apa? Jangan mudah terhasut orang lain. Bener banget, pinter-pinter ya. Baik anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yakni kita telah belajar tentang pengertian novel menurut bahasa dan juga istilah, kemudian unsur intrinsik yang meliputi tema, tokoh penokohan, alur, setting, sudut pandang, dan juga amanat. Kemudian kita juga telah belajar unsur kebahasaan novel yang meliputi gaya bahasa atau majas dan juga citraan. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan yang bisa kalian kerjakan di rumah, yakni menganalisis unsur kebahasaan novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk. Baik anak-anak, tidak terasa ya pertemuan hari ini telah usai. Ibu Fitri ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesungguhan kalian dalam belajar. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi diri kita pribadi dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.